Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi belajar dari rumah, mata pelajaran prakarya kelas 7 semester ganjil, dengan saya Dewi Wanarsa. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, teknologi konstruksi miniatur rumah. Sebelum mulai, kita melapaskan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa di subscribe and like. Teknologi konstruksi miniatur rumah. Kompetensi dasarnya 3.1, memahami wawasan teknologi keselamatan kerja, sketsa dan gambar teknik. Yang 3.2, memahami jenis karakteristik kekuatan bahan serta peralatan kerja. 3.3, memahami perkembangan dan jenis-jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Kemudian KD 3.4, memahami sistem, jenis serta karakteristik persambungan dan penguatan pada konstruksi. Jadi ini KD kita belajar dari rumah. Mengenal istilah teknologi, pengertian dan perkembangan teknologi. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan. Sebelum memulai proses pembuatan, harus dapat memperhatikan beberapa keselamatan kerja, yaitu yang pertama, keselamatan diri saat bekerja. Kemudian yang kedua, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja. Yang ketiga, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja, jangan sampai kotor. Kemudian yang keempat, jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kalian, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang kelima, gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Jadi pada saat akan membuat miniatur rumah, tolong diperhatikan juga untuk keselamatan, karena akan menggunakan benda-benda tajam. Rancangan bentuk atau sketsa. Rancangan bentuk atau sketsa merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Dalam tahap pembuatan rancangan ini perlu menuangkan seluruh daya kreativitas agar rancangan dapat sebagus mungkin. Rancangan proses pembuatan. Selain rancangan yang berupa sketsa, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita akan lakukan menjadi terarah. Rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Jenis-jenis teknologi berdasarkan kegunaannya
Teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Teknologi peralatan rumah tangga digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contoh, lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Jenis teknologi yang kedua, teknologi produksi, digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contoh, mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Ketiga, teknologi transportasi, digunakan untuk berpindah tempat. Contoh, motor, kereta api, kapal api, pesawat terbang. Kemudian, jenis teknologi yang keempat, teknologi komunikasi, digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh, radio, televisi, telepon, dan internet. Kemudian, jenis teknologi yang kelima, teknologi konstruksi, digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana, contohnya rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Jenis-jenis proyek konstruksi, yaitu jadi yang sekarang jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan, perumahan atau pemukiman, atau residential construction. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal, contoh rumah atau perumahan ataupun apartemen. Kemudian B, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction, contoh bangunan gedung. Kemudian proyek konstruksi teknik sipil atau engineering construction, contoh bendungan. Kemudian jenis proyek konstruksi yang keempat, yaitu proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction, contoh perusahaan minyak atau perusahaan farmasi, perusahaan kimia. Fungsi teknologi konstruksi, yaitu yang pertama, untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, contoh kantor, gedung, toko, dan lapangan. Yang kedua, mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Selanjutnya, mengenal bagian-bagian dasar rumah, yaitu ada bagian bawah atau dasar, contohnya lantai. Lantai ini ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari keramik. Kemudian yang kedua, bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu bagian atas atau penutup rumah. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasa membawa debu. Contoh bagian atas sebuah rumah terdiri dari atap, ring balok, plafon, dan pergola.
Teknik persambungan adalah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis persambungan, yaitu satu, sambungan tetap atau permanent join. Yang kedua, sambungan tidak tetap atau semi permanen. Sambungan tetap adalah sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan tetap yaitu sambungan dengan paku keling atau rivet join dan sambungan las atau welded join. Kemudian sambungan tidak tetap adalah sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contoh sambungan tidak tetap yaitu sambungan mur, put atau ulir atau screwed join dan sambungan pasa atau key join. Jadi ini adalah jenis-jenis persambungan. Tolong dipahami. Oke, pada hari ini Ibu rasa cukup materinya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, jangan lupa sholat dan mengaji, serta membantu orang tua di rumah. Terima kasih. Kita akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.